Bab 969. Fisik Dharma, Earth Armor. Ketua Sekte. Louis Lu memandangi orang yang datang, mengenakan jubah berwarna aprikot, bertubuh sedang dengan wajah lurus, tidak marah dan sombong. Senang berkenalan denganmu. Louis Lu menyeringai. Hero Wan melirik Louis Lu sedikit, dan bertanya, kamu yang tadi mengatakan bahwa kamu tidak menganggap serius Sekte Suns. Maaf tidak sengaja menyinggung, hehe. Louis Lu tersenyum sangat tulus. Semua orang tercengang. Trik macam apa yang dimainkan anak ini? Bukankah sikapnya berubah terlalu cepat? Goro Wu mengedipkan matanya dan berkata, Ketua Sekte, anak ini berasal dari Kunlun. Dia membunuh tubuh Dharma Tetua Su dan memprovokasi sekte tidak boleh dimaafkan. Hero Wan terdiam. Pada saat ini, Louis Lu juga membuka mulutnya dan berkata kepada Hero Wan, bisakah kamu memberiku waktu dan mendengarkan aku menceritakan seluk-beluk masalah ini? Hero Wan mengangguk, katakan. Louis Lu dengan sabar menceritakan apa yang dilakukan Goro Wu saat berada di Kunlun. Hero Wan dan para tetua Sekte Suns berpikir keras. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang Goro Wu, tidak mengherankan jika Goro Wu melakukan hal seperti itu. Tapi Goro Wu adalah tetua Sekte Suns. Di depan begitu banyak murid, mengakui bahwa kesalahannya tidak hanya akan memengaruhi Goro Wu saja, tetapi juga wajah seluruh Sekte Suns. Goro Wu berkata dengan marah, Ketua Sekte anak ini asal bicara, jangan mengira kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kamu memiliki senjata sihir, ini bukan Kunlun, tidak ada yang akan takut padamu. Benarkah? Louis Lu mengangkat tangan kanannya. Mata Goro Wu sedikit bergetar, dan dia mundur 2 langkah tanpa sadar. Bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Louis Lu terlihat menggoda, berkata sambil tersenyum, jangan gugup, lenganku sedikit sakit, aku hanya ingin membaikannya saja. Dipermainkan. Ekspresi Goro Wu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Louis Lu mengabaikannya, tetapi menatap Hero Wan menunggu jawaban Hero Wan. Hero Wan merenung sejenak, lalu berkata, kalian berdua punya argumen sendiri. Tidak ada bukti siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Goro Wu, tidak mungkin dia melakukan hal yang seperti itu barusan kamu bilang. Semua orang tahu bahwa Hero Wan menyembunyikannya. Louis Lu juga tahu, tatapannya sedikit berubah, dia menatap Hero Wan dan berkata, apakah kamu yakin, ini jawaban terakhirmu? Tentu. Hero Wan mengangguk ringan. Haha ya, biarkan aku mengkonfirmasi satu hal, kata Louis Lu sambil tertawa lebar. Hero Wan mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Semua orang di Sekte Suns adalah sampah, kata Louis Lu. Dia pikir Hero Wan adalah orang yang berakal sehat. Jika Hero Wan berurusan dengan Goro Wu, maka Louis Lu akan melepaskannya. Tetapi Hero Wan memilih untuk menutupinya, maka Louis Lu Yun tidak akan sungkan. Mendengar Louis Lu mengatakan bahwa semua orang di Sekte Suns adalah sampah, wajah semua orang langsung menjadi sangat jelek, dan mata Hero Wan juga muncul dengan niat membunuh yang dingin. Namun, tanpa menunggu Hero Wan marah, Louis Lu berbicara terlebih dahulu, aku sudah memberimu kesempatan, dasar sampah kecil yang tidak berguna. Setelah selesai berbicara, dia menamparkan, dan bayangan kepalan tangan mayat dewa meledak, dan cahaya putih terang benar-benar menyelimuti beberapa orang di depannya. Beberapa tetua Sekte Suns merasakan nafas kematian lagi. Benar saja, itu adalah senjata sihir yang mampu melancarkan serangan kuat kedua. Wajah Hero Wan serius, dia melambaikan tangannya, tiba-tiba semburan cahaya abu-abu menyala, merobek sebagian dari kilau putih, dan hantu besar bisa terlihat samar-samar, muncul di langit. Ledakan.
terjadi ledakan yang mengerikan. Mayat dewa membombardir hantu abu-abu, dan bayangan kepalan itu hancur, dan hantu abu-abu juga sedikit redup, tetapi tidak menghilang. Setelah badai mereda, Louis Lu akhirnya melihat dengan jelas seperti apa hantu abu-abu itu. Itu adalah sepotong baju besi. Yang mengejutkan Louis Lu adalah baju besi itu benar-benar menahan bayangan kepalan tangan mayat dewa. Goro Wu sangat gembira ketika melihat ini, dan dengan bangga berkata, "Nak, ketua sekte adalah kultivator apoteosis tahap akhir, dan dia telah memasuki alam roh ilahi. Ini adalah metode spiritual, serangan utamanya adalah pertahanan, bagaimana kamu bisa menghancurkannya?" Kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba. Louis Lu mendapatkan kembali ketenangannya, dan bertepuk tangan, bayangan kepalan mayat dewa lainnya meledak. Di samping itu, hati setiap orang bergetar. Mampu melakukan 2 serangan bayangan dalam waktu singkat telah membuat semua orang merasa luar biasa, dan mereka dapat menebak bahwa senjata sihir di tangan Louis Lu benar-benar luar biasa. Tapi sekarang, sebenarnya ada cara ketiga. Ledakan. Serangan lain yang sangat mengerikan mendarat di sisi Hero One. Datang lagi. Tanpa berhenti, Louis Lu menyerang lagi. Semua orang terkejut. Apakah ini cara keempat? Apakah senjata sihir di tangan anak ini adalah artefak legendaris? Kali ini bahkan Hero One tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan mata panas, menginginkan senjata sihir Louis Lu. Klik. Mayat dewa keempat jatuh, dan bayangan pelindung bumi akhirnya benar-benar hancur, dan Hero One juga terlempar ke belakang oleh serangan ini. Louis Lu memikirkannya, tetapi dia tidak menggunakan cara kelima. Itu adalah mayat dewa terakhir yang dia simpan, dan lebih baik menyimpannya dengan aman. Louis Lu mampu menghancurkan spiritual teknik Hero One, yang pasti mengejutkan semua orang di Sekte Suns, dan mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke Goro Wu. Aku bahwa orang ini benar-benar ceroboh, bagaimana dia bisa memprovokasi monster seperti itu. Mata Hero One meledak, tidak kaget tapi senang, berkata sambil tersenyum, "Hahaya, sungguh mengejutkan bahwa kamu orang dari Kunlun, bisa mendapatkan artefak seperti itu, kamu membuatku sangat tertarik. Aku khawatir kamu tertarik dengan senjata sihir." Louis Lu memecahkan pikirannya dan berkata sambil mencibir. Dengan senjata yang luar biasa itu, siapa yang tidak ingin memilikinya untuk dirinya sendiri? 4 serangan saja yang bisa kamu berikan, kan? Hero One memandang Louis Lu dengan serakah. Tiba-tiba ada kekuatan lain di sekujur tubuhnya, dan setelah beberapa saat, bayangan abu-abu lainnya muncul. Bersambung. Bab 970. Dengan satu pikiran bisa membuatmu masuk neraka. Teknik spiritual berbeda dengan fisik dharma berbeda. Tubuh dharma dihancurkan, dan butuh waktu lama untuk memadat kembali, tetapi bentuk teknik spiritual, yang berkomunikasi dengan roh langit dan bumi, dapat digunakan kembali selama Hero One memiliki kemampuan. Dalam sekejap mata, bayangan baju besi bumi Hero One berkumpul lagi, membentuk baju besi pertahanan 1000 kali lebih kuat dari perisai tubuh. Goro Wu memandang Louis Lu dengan mengejek dan berkata dengan bangga, "Haha nak, serangan senjata sihirmu telah habis, tetapi aku tidak menyangka ketua sekte kita dapat memanggil lagi. Aku benar-benar tidak menyangka." Dari sudut pandang ini, dalam hal kemampuan tempur yang sebenarnya, bentuk spiritual teknik memang jauh lebih kuat daripada fisik dharma, kata Louis Lu dengan tenang. Goro Wu tersenyum dan berkata, tentu saja, teknik spiritual adalah yang pertama, dan fisik dharma adalah yang kedua. Adapun alam penggerak jiwa,
dia tidak mau repot-repot menyebutkannya, karena adanya jiwa dewa dan senjata Tao, alam penggerak jiwa adalah yang paling sakti dari ketiga alam gaib tersebut. Louis Lu menggelengkan kepalanya, tapi aku dengar peringkatnya tidak seperti ini. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa alam penggerak jiwa adalah dewa yang abadi. Haha, aku khawatir kamu sedang bermimpi. Tidak hanya Gorowu, tetua sekte Sun lainnya juga menunjukkan senyum di sudut mulut mereka. Alam penggerak jiwa adalah dewa abadi, anak ini seharusnya masih hidup di zaman kuno. Louis Lu tidak menjelaskan, tetapi melihat ke arah Hero Wan dan mendarat di Gorowu, berkata dengan percaya diri, percaya atau tidak, aku dapat mengirimmu ke neraka hanya dengan satu pikiran. Hehe. Bukannya Gorowu belum pernah melihat jiwa dewa Louis Lu, melalui mayatnya dia bisa melihat kekuatan jiwa Louis Lu tidak lemah, tapi masih jauh dari senjata Tao. Tubuh Dharma Gorowu bisa memakai senjata sakti pertahanan senjata Tao, belum lagi level senjata Tao akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Gorowu tidak takut sama sekali. Louis Lu tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan berteriak, tertawalah. Kamu akan mati untukmu. Raungan itu seakan berubah menjadi pedang tajam yang tak terlihat, menusuk keluar, seketika membuat Gorowu terdiam di tempat, cibiran di wajahnya pun membeku seketika, bertahan di saat ini selamanya. Matanya juga terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Yang membunuh Gorowu tentu saja bukan raungan keras Louis Lu, melainkan jiwa dewa, jiwanya tercabik-cabik. Gorowu tidak percaya bahwa senjata sihir pertahanan jiwa dewa miliknya bahkan tidak merespon sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan dari situasi seperti itu, yaitu jiwa Louis Lu sangat menakutkan sampai-sampai senjata sakti pertahanan jiwa dewa hancur seketika, mengizinkan senjata Tao dihapuskan sebelum dapat berlaku. Saat berada di Kunlun, jiwa dewa masih. Jiwa Gorowu yang tersisa menjadi getaran hebat, pada akhirnya dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya runtuh. Jiwa yang masih hidup ini tentu saja sengaja dilakukan oleh Louis Lu, agar Gorowu tahu betapa bodohnya tindakannya hingga menyinggung perasaannya. Apakah menurutmu jurus terkuatku adalah mayat dewa? Salah. Tertawa. Hembusan angin bertiup, dan sentuhan terakhir dari kesadaran Gorowu benar-benar menghilang selamanya. Semua orang di Sekte Sun menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Hero Wan. Dia berpikir bahwa dia telah menghabiskan mayat Dewa Louis Lu, tetapi dia tidak tahu bahwa jurus pembunuhannya yang sebenarnya baru saja dikorbankan saat ini tidak bisa mencegahnya sama sekali. Louis Lu memandang dengan dingin, menatap Hero Wan dan berkata, yang berikutnya adalah kamu, karena aku baru saja merasakan niat membunuh darimu, jadi aku hanya bisa melawan balik. Jika Hero Wan baru saja melindungi Gorowu, Louis Lu akan memberinya pelajaran. Tetapi setelah melihat Louis Lu menyimpan senjata super ajaib barusan, Hero Wan terangsang pikiran serakah dan niat membunuh. Kemudian Louis Lu membalas niat membunuh itu. Louis Lu bukanlah orang yang tidak masuk akal, tetapi jika pihak lain yang tidak masuk akal terlebih dahulu, maka dia hanya akan menjadi lebih tidak masuk akal. Hero Wan akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat ini. Tuan tolong. Ketika jiwa dewa cukup kuat untuk mengabaikan senjata sihir pertahanan senjata Tao itu sangat menakutkan dan membunuh orang hanyalah masalah pemikiran, Hero Wan tidak berani sama sekali, dan buru-buru berteriak minta tolong. Bayangan harimau merah muncul di depan Louis Lu, bayangan harimau setinggi 3 kaki, menundukkan kepalanya dan menatap kerumunan. Paksaan yang kuat menyebar, membuat semua orang di bawah gemetar. Ketika orang-orang ini menghadapi ini, sikap mereka lebih hormat.
Karena ini adalah binatang roh penjaga mereka, yang telah bertahan selama ribuan tahun, dan statusnya tidak sebanding dengan ketua sekte seperti Hero One. Binatang roh. Mata Louis Lu berbinar, gembira bukannya terkejut. Ini adalah hal yang baik, jauh lebih baik daripada keluarga totem di Kunlun. Tepat ketika Louis Lu sedang memikirkan bagaimana melakukannya, suara Kak Naga terdengar di benaknya. Hei kakak Lu, serahkan ini padaku. Tidak tahu berapa tahun sudah berlalu, apakah naga darah kita masih hidup? Kamu punya solusinya? Louis Lu bertanya dengan heran. Jika Kak Naga benar-benar punya cara, dia tidak akan repot-repot memotong telapak tangannya lagi. Hei, trik kecil. Kak Naga tertawa 2 kali, lalu berkata, kakak Lu, buka sepenuhnya laut jiwa. Oke, Louis Lu mengikuti. Sebelumnya laut jiwa Louis Lu hanya membuka lubang, memungkinkan Kak Naga dan yang lainnya melihat dunia luar. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Kak Naga, segera menempatkan laut jiwanya. Di saat laut jiwa terbuka penuh, tiba-tiba muncul naga darah raksasa di atas Louis Lu, namun di depannya tampak tidak berarti. Pada saat ini, tidak hanya semua orang di Sekte Suns, tetapi bahkan Louis Lu sendiri tercengang. Bukankah Kak Naga kehilangan jiwa naganya dan kembali ke wujud aslinya? Mengapa dia menjadi tubuh sebesar itu lagi? Ketika Louis Lu bertanya-tanya, suara Kak Naga terdengar, harimau roh api merah, apakah kamu mengenalku? Bersambung.